Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah, kita mau menaikkan beberapa doa syafaat. Mari kita menyatukan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, saat ini kami kembali bersyukur, kami kembali berterima kasih untuk pimpinan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah pada hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami saat ini, kami menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada, supaya ada dalam pimpinan, ada dalam penyertaan Tuhan. Biar Tuhan terus meneguhkan iman, pengharapan kepada Tuhan, sekalipun saat ini Tuhan, dalam situasi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati, menolong setiap umat Tuhan. Saat ini pun Bapa dalam surga, untuk ibadah saat ini Tuhan, melalui virtual ini Tuhan, dimanapun umat Tuhan, dimanapun berada, biar juga dalam pengurapan, pimpinan penyertaan Tuhan, boleh menerima berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Bapa untuk mereka yang terkena virus saat ini Tuhan, virus corona Tuhan yang terus bertambah. Kami berseru kepadamu Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada Tuhan kemurahan Tuhan yang boleh tercurah bagi kami Tuhan, umat Tuhan, maupun setiap orang Tuhan yang terkena dampak ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan belas kasihan Tuhan, ada pemulihan, ada pertolongan yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk tim medis Tuhan yang sampai saat ini terus berjuang, mereka terus bekerja untuk merawat, untuk menangani mereka yang terkena virus ini Tuhan. Biar Tuhan melindungi mereka, menyertai, menolong mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mereka sedang rasakan saat ini Tuhan oleh tim medis, kami berseru ada belas kasihan dan pertolongan buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Bapa untuk pemerintahan yang ada, untuk aparat keamanan baik TNI dan Polri. Tuhan, kami berseru, kami berdoa, Tuhan tolong mereka, setiap kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, setiap pengamanan Tuhan yang mereka lakukan Tuhan, kami berseru ada belas kasihan Tuhan, ada pertolongan, ada pimpinan penyertaan Tuhan. Berikan mereka hikmat di dalam menangani situasi saat ini, khususnya menanggulangi untuk penyebaran virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini yang Tuhan percayakan ada di Holis 300 ini Tuhan. Kami berseru berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada, mulai dari anak-anak kecil, orang tua, sampai kepada usia yang lanjut. Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pimpinan Tuhan, ada dalam penyertaan kuasa yang daripada Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada, ketika mereka ada di rumah, Tuhan merahmati, melindungi, kuasa darah Yesus Kristus yang memagari, menudungi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa juga Bapa dalam surga untuk Bapak Gembala yang saat ini Tuhan dalam proses pemulihan. Ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berseru berdoa untuk Bapak Gembala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau angkat doa-doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Bapa dalam surga untuk ibadah kami saat ini. Oh Tuhan, kami berseru ada dalam pimpinan, ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Sekalipun Tuhan secara virtual, tapi kami percaya kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat rohani melalui ibadah saat ini. Yang di rumah yang mendengarkan akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang dalam perjuangan, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan akan mengalami kekuatan, pertolongan, lawatan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang melayani saat ini Tuhan, yang pimpin pujian, pengirim pujian, tim multimedia juga Tuhan tolong, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, semuanya di dalam anugerah Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan setiap ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari terkasih dalam kasih Tuhan. Bersyukur kiranya kita pada Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Mari dengan segenap hati kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia, apapun kondisi yang terjadi pada saat ini. Kita percaya kasih-Nya begitu luar biasa, pertolongannya nyata dalam kehidupan kita. Besar anugerah-Mu. Mari sama-sama kita akan sembah Dia. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, limpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari dengan segenap hati kita akan katakan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu bercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar haleluya Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari
Haleluya, beri kemuliaan yang luar biasa untuk Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita akan sama-sama tetap berdiri, kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia, sebab Dialah Allah yang layak untuk menerima pujian, sebab Dialah Allah yang memberikan kita sukacita. Terima sukacita surga. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang... Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang oh, sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, oh takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, kita akan lebih semangat lagi. Sukacita, amin Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Di tengah badai yang bergelora, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan. Sama-sama kita katakan, haleluya, amin Tuhan, ada dalam hatiku, takkan patah semangat, oh takkan hilang. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sama-sama kita katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin Tuhan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan yang luar biasa untuk Allah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi yang akan kami alamin pada hari ini Tuhan, kami percaya hanya nama-Mu Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, di dalam firman-Mu Tuhan, sanggup mengubah kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami senantiasa Tuhan, kami percaya ketika kami berjalan sesuai dengan jalan-Mu Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai.
membuka hati kami Tuhan. Berfirmanlah kami Tuhan. Amin Tuhan. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Sungguh heran Tuhan, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, bersyukur Tuhan, hari ini kami bersama-sama boleh kembali beribadah. Kami juga boleh kembali mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu boleh membawa kami untuk melihat kebenaran firman-Mu, dan juga kami boleh dibawa semakin mengenal Engkau, dan kiranya firman-Mu juga boleh menghiburkan kami semua. Pimpin dalam pemberitaan firman-Mu, kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih berlanjut dengan ibadah di rumah masing-masing. Ya, kiranya kita terus berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan untuk memulihkan keadaan yang cukup sulit ini yang kita sedang alami bersama-sama. Memang tidak mudah ya saudara. Banyak aspek yang kita rasakan dampaknya dalam berbagai macam aspek kehidupan kita, ya, dimulai dari keluarga, pekerjaan kita, keluarga dari ayah, bapak yang harus menyesuaikan pekerjaannya, dia harus bekerja di rumah, dia harus bergulat dengan kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi. Begitu juga dengan ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus rumah tangga dan sekarang harus mengurus juga anak yang menjadi sekalian guru sekolah gitu di rumah, ya, harus mendidik anak untuk belajar. Dan juga banyak sekali hal-hal yang kita harus sesuaikan dengan kondisi seperti ini. Memang tidak mudah. Tapi kiranya dalam kesulitan yang kita hadapi bersama-sama ini, kita juga boleh merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kita. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dari firman Tuhan berkenaan dengan Paskah yang kita akan peringati minggu depan. Dan hari ini kita akan melihat salah satu bagian dari firman Tuhan mengenai Paskah dan bagaimana kita boleh melihat cinta kasih Tuhan mempersiapkan kita untuk menyambut Paskah di minggu depan. Saya ingin kita membahas satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 27 ayat 4-6. Salah satu perkataan Tuhan Yesus selama ia berada di atas kayu salib. Matius 27 ayat 46, saya akan membacakan.
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Tuhan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kiranya perenungan kita hari ini boleh mempersiapkan kita untuk kita menyambut Paskah minggu depan. Kita boleh mengingat Tuhan Yesus yang berkorban menanggung dosa-dosa kita, tapi juga merayakan kemenangan Kristus, sebab Dia yang bangkit dari kematian mengalahkan maut, menunjukkan Dia Allah yang berkuasa menanggung dosa manusia. Ketika kita melihat penggalan kalimat yang Tuhan katakan selama Dia disalibkan, kita merasakan bahwa kalimat ini begitu dekat sekali dengan kehidupan kita manusia. Ya, kita sering sekali dalam kehidupan kita menghadapi permasalahan, kesulitan, tantangan yang begitu besar. Kadang kita tidak sanggup dan kita mengatakan, tercetus dalam kalimat dalam mulut kita bahwa Tuhan, mengapa Tuhan meninggalkan aku. Dan ini adalah ucapan yang Tuhan Yesus katakan ketika Dia menghadapi suatu penderitaan yang begitu besar sekali, di mana Dia dari malam hari Dia belum sempat beristirahat, Dia harus dibawa, Dia harus mengalami dari peradilan dengan peradilan, kemudian harus Dia disiksa, Dia harus dihina, kemudian Dia harus memikul salib, menanggung salib, memikul salib sampai Dia harus naik di atas kayu salib, dan penderitaan yang begitu besar sekali. Hingga ketika jam 12 siang, maka terjadi kegelapan, dan ketika kurang lebih pukul 3, Tuhan Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Di tengah penderitaan yang begitu besar sekali, Dia mengatakan hal ini. Sebenarnya apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Dia mengatakan kalimat ini? Sebenarnya kalau kita boleh melihat, perkataan Tuhan Yesus ini Dia kutip sebenarnya daripada Mazmur pasal ke-22. Dalam Mazmur 22 kalau kita membukanya, maka di ayat yang kedua Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang sama sekali seperti yang Daud tuliskan di Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, hal pertama yang saya ingin bawa untuk kita melihat bersama-sama adalah ketika Tuhan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika Ia disalib, Ia sedang menggenapi nubuatan firman Tuhan. Bukan sekedar satu seruan dalam penderitaan, tetapi dalam satu penderitaan itu Dia berseru dengan suara yang nyaring. Di tengah kondisi badan yang begitu lemah, penderitaan yang sudah begitu banyak dialami, tapi Dia berseru dengan nyaring. Dia menyatakan bahwa aku sedang menggenapi nubuatan. Kalau saudara baca di Mazmur 22, maka tidak hanya ayat kedua saja. Kalau kita baca ayat ke-7, ayat ke-8, di sini dikatakan gambaran penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Dikatakan Dia dihina oleh orang banyak, orang mengolok-olok aku, mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepala. Ayat 17 dikatakan dengan lebih jelas lagi bahwa mereka akan menusuk tangan dan kakiku. Dan ayat 19 dikatakan juga mereka membuang undi atas jubahku. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu seperti seruan yang dekat dengan kita, tetapi tidak hanya seruan penderitaan saja, tapi Dia menyatakan bahwa aku adalah juru selamat yang sedang menggenapi nubuatan firman Tuhan. Bagaimana ketika penderitaan yang begitu besar yang dialami Daud ketika menuliskan Mazmur ini menjadi gambaran yang dialami Tuhan Yesus dalam penderitaan yang begitu besar menanggung salib. Saudara, sebenarnya penderitaan apa sih yang Tuhan Yesus alami sampai Dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, maka kita harus mengerti bahwa ketika Tuhan disalib dan ketika di situ ada terjadi kegelapan, di mana seharusnya menjadi siang yang matahari bersinar, tetapi terjadi kegelapan selama 3 jam. Dan yang terjadi adalah itu menandakan atau seperti suatu lambang kengerian bahwa Tuhan menghukum dosa. Maka hal kedua yang saya ingin kita melihat bersama-sama, pertama adalah bagaimana ketika Tuhan mengatakan kalimat tersebut, Ia ingin melihat, ingin membawa orang-orang yang menyaksikan peristiwa salib, ingin melihat bahwa Dia adalah Kristus juru selamat yang menggenapi nubuatan. Dan yang kedua, Dia juga ingin membawa kita melihat ketika kegelapan melimputi peristiwa penyaliban, Dia ingin kita melihat bahwa Kristus, Dia
sedang menanggung dosa umat manusia. Salib menjadi cara Allah menyatakan murka Allah bagi dosa. Selama hidup, Tuhan Yesus tidak pernah berkata Allah. Dia berkata Bapa, dan Bapa selama disalibkan pun dia berkata Bapa. Tetapi pada saat itu, di saat penderitaan dan kegelapan, disitulah Tuhan mengatakan, Allahku, Allahku. Dia tidak lagi memanggil Bapa. Seolah-olah Allah menjadi tempat yang begitu jauh sekali dan membiarkan Tuhan Yesus menderita dan dia terdiam. Kegelapan menjadi satu simbol di mana Tuhan Yesus menanggung dosa umat manusia. Saat itu dia ditinggalkan, dibiarkan, satu kengerian yang kita tidak mengerti dan kita belum pernah alami. Dan ia mencicipi saat itu yang namanya neraka. Neraka bukanlah suatu tempat yang menderita saja, tetapi neraka adalah bagaimana suatu tempat di mana kita terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan ini adalah menjadi satu kengerian yang luar biasa sekali, di mana Allah yang kudus, Tuhan Yesus tidak berdosa, Tuhan Yesus yang mulia, dia harus menjadi berdosa dan ditinggalkan. Dia dibiarkan. Dia mencicipi apa yang namanya terpisah dengan Allah. Inilah suatu kengerian yang luar biasa yang digambarkan dengan kegelapan yang meliputi peristiwa salib. Ada satu kutipan yang mengatakan bahwa saya tidak yakin. Kutipannya mengatakan bahwa saya tidak yakin bahwa seseorang akan menikmati kebersamaan dengan Allah di surga nanti jika di dunia saja ia tidak pernah mencari Allah. Apakah kita mengerti bahwa ketika kita tidak bersama-sama dengan Allah, terpisah dengan Allah, adalah menjadi satu kengerian yang besar dalam hidup kita? Mungkin kita tidak mengerti ya. Kita merasa bahwa hidup tanpa Allah adalah sesuatu hal yang baik-baik saja. Tapi saudara, apakah saudara yakin nanti di surga nanti saudara akan menikmati kebersamaan dengan Allah? Jika saat ini saja di dunia, saudara tidak pernah mencari persekutuan dengan Allah. Bahkan ada kutipan yang luar biasa lagi dikatakan seperti ini. Saya lebih baik tinggal di neraka namun bersama dengan Allah dibandingkan saya tinggal di surga namun tidak bersama dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa hal yang paling penting adalah ketika kita bersama-sama dengan Allah. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah suatu menjadi kengerian sekali bagi dia. Karena saat itu dia memang ditinggalkan oleh Allah. Seolah-olah Allah diam, membiarkan dia menanggung seluruh penderitaan salib untuk menanggung dosa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, saya akan bacakan 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21, di sini dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi saat itu Tuhan ditinggalkan. Dia menjadi dibuat dosa, menanggung dosa umat manusia, orang-orang pilihannya. Dia mengalami penderitaan itu supaya kita dibenarkan oleh Allah. Di tengah kengerian, di tengah kegelapan, di tengah penderitaan yang begitu besar sekali yang Tuhan Yesus sedang tanggung, kita melihat gambaran cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Kita melihat Kristus yang menderita, dan dia menderita menanggung dosa kita. Saat itu dia ditolak, ditinggalkan, supaya kita yang tertolak karena dosa-dosa kita boleh diterima oleh Tuhan. C.S. Lewis mengatakan bahwa Son of God, anak Allah, menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Dia turun ke dalam dunia yang berdosa supaya orang-orang berdosa boleh didapatkan oleh Allah. Ia ditinggalkan supaya sekali-kali manusia tidak pernah lagi ditinggalkan oleh Allah. Sungguh suatu cinta kasih yang besar ketika kita melihat salib. Ketika Tuhan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Di tengah kengerian kita melihat cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita manusia. Kita bersyukur ketika Tuhan menanggung salib, dia menanggung dengan begitu rela. Tidak banyak kata-kata yang Tuhan katakan selama dia menanggung penderitaan salib. Ya, saya rasa saya melihat ini sebagai suatu kerelaan Tuhan, cinta kasih yang besar ketika menanggung salib. Saya tidak tahu ya, tapi saya yakin dalam kehidupan kita seringkali banyak ngomel dalam penderitaan. Apalagi kalau kita menderita bukan karena penderitaan kita. Dunia memang tempat yang banyak yang menderita. Kita bisa menderita karena konsekuensi apa yang kita lakukan. Kita bisa menderita karena perbuatan orang lain. Dan seringkali dalam penderitaan kita ngomel gitu ya. Disusahkan oleh orang lain, karena orang lain kita harus menderita. Oh, pasti kita akan banyak sekali mengomel. Tapi dalam penderitaan yang Tuhan lalui ini, tidak banyak kata-kata yang Tuhan katakan. Karena memang Tuhan menanggung penderitaan salib dengan rela. Seringkali komplain, seringkali amarah. Ya, seperti penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus yang dia ketika disalib dia masih mengomel-ngomel dan dia masih tidak merasa dia orang berdosa. Seringkali dalam kehidupan kita, dalam penderitaan, kita tidak menutup mulut karena kita merasa kita tidak layak untuk menderita. Tetapi Tuhan Yesus, dia yang justru tidak layak untuk menderita, dia yang tidak layak untuk menanggung dosa, dia yang adalah suci. Dia tetap diam karena dia rela menanggungnya untuk manusia. Ini adalah suatu cinta kasih yang begitu besar, yang saya ingin sebelum kita mengingat Paskah minggu depan, kita bersama-sama mengingat cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dan pada bagian yang ketiga yang saya ingin kita bersama-sama juga melihat, pertama adalah bagaimana ketika Tuhan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menunjukkan dia juru selamat yang menggenapi nubuatan. Dan yang kedua, dia menunjukkan bahwa Kristus sedang menanggung dosa manusia. Dia dihukum karena dia menanggung dosa kita. Dan ketiga adalah seruan itu bukanlah suatu seruan yang hanya penderitaan, yang hanya sakit sekali, yang hanya begitu beratnya, tetapi seruan itu merupakan seruan pengharapan. Tuhan Yesus ketika berseru kata ini, dia tidak hanya berseru dengan suara yang lemah, meskipun kondisi badannya begitu rapuh sekali dengan penderitaan, dengan penuh luka, dengan saya tidak tahu ya bagaimana menderitanya. Belum makan, belum beristirahat, dengan begitu banyak bilur-bilur, luka-luka dalam tubuhnya. Sudah pada puncak batas, bahkan mungkin jauh melebihi batas manusia biasanya dapat tanggung. Tapi di tengah penderitaan itu, di tengah keterbatasan kelemahan, dia masih berseru dengan suara yang nyaring. Dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya yakin itu bukanlah suatu seruan komplain, tapi suatu seruan pengharapan. Kalau saudara baca di Mazmur 22, maka saudara Mazmur 22 ini adalah suatu mazmur yang Tuhan Yesus ingin kita lihat ketika dia mengatakan kalimat tersebut. Meskipun di ayat kedua mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tetapi saudara, jika saudara baca seterusnya, maka saudara akan menemukan suatu penghiburan dan pengharapan di akhir daripada seruan-seruan tersebut. Di ayat 20 dikatakan, tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Engkaulah kekuatan, segeralah menolong aku. Ayat 21 dikatakan, lepaskan aku. Ayat kedua-dua dikatakan, selamatkan aku. Ayat 23, aku akan memasyurkan namamu. Di 24, aku akan memuji engkau. Ayat 25 dikatakan, sebab ia yang tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia yang tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Meskipun di awal dikatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Tuhan ingin orang-orang yang mendengar kalimat Tuhan, mereka teringat dengan Mazmur 22, di mana tidak hanya seruan penuh keputusasaan,
justru seruan penuh pengharapan. 25 dikatakan ia adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan kesengsaraan orang tertindas, tidak pernah menyembunyikan wajahnya, yang tidak pura-pura tidak tahu dengan penderitaan orang. Dan ia mendengar orang-orang yang berteriak minta tolong kepadanya. Dan ayat 28 dikatakan bahwa segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ingin membawa orang-orang yang mendengar, dan kita saat ini yang sedang merenungkan kalimat tersebut, untuk kita melihat ke Mazmur 22, di mana di tengah seruan yang penuh keputusasaan tampaknya, tapi sesungguhnya itu adalah seruan pengharapan. Saudara, saya yakin dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, begitu banyak hal-hal yang kita hadapi, kesulitan, penderitaan, tantangan, ya, seperti saya bilang, orang yang bekerja harus memikirkan bagaimana kondisi ekonomi saat ini, yang biasanya harus mencari penghasilan di jalanan, sekarang dia harus bekerja di rumah. Mereka pun saya yakin akan bingung dengan apa yang mereka harus dapatkan di tengah kondisi seperti ini. Ibu-ibu yang sudah lama tidak pernah mengajar anaknya, harus memikirkan bagaimana saya harus bisa menjadi guru bagi anak-anak saya. Begitu banyak ketakutan, kesulitan yang kita hadapi. Bahkan mungkin selama hidup kita pun, kita menghadapi begitu banyak penderitaan dalam hidup kita. Saudara, pernah nggak saudara merenungkan di tengah penderitaan yang sedang saudara alami, sampai saudara tercetus dalam mulut saudara bahwa Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan, mengapa engkau tidak mendengar seruan aku? Mengapa seolah-olah engkau jauh daripada aku? Tetapi saudara, ketika Tuhan menyerukan ini, Dia ingin membawa kita bahwa di akhir seruan yang tampaknya penuh keputusasaan itu, kita perlu mengingat pengharapan di dalam Tuhan. Di mana Mazmur 22 diawali dengan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di akhir dia boleh melihat Tuhan yang tidak jauh, tidak pernah melupakan. Itulah yang saya hari ini ingin kita merenungkan bersama-sama, bahwa kalimat ini mengandung pengharapan dalam kita. Bagaimana salib? Kita lihat salib, saya yakin pada saat itu ketika orang melihat Tuhan Yesus disalib, tidak ada seorang pun yang melihat itu sebagai sesuatu yang mulia. Kengerian sekali, penderitaan, suatu hukuman. Tetapi saat ini ketika semua sudah berlalu, kita melihat salib, kita melihat sebagai karya Tuhan yang begitu mulia. Inilah yang Tuhan mau kita membuka mata kita dan melihatnya. Saya yakin dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita alami, kadang kita tidak bisa melihat keindahannya. Kita tidak dapat bisa melihat pengharapan, karena penderitaan itu begitu nyata sekali dalam kehidupan kita, sampai kita berkata, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa aku? Mengapa Tuhan sepertinya terdiam? Tetapi saudara, kita perlu yakin bahwa Allah menolong, memelihara, dan tidak meninggalkan kita. Bagaimana kita tahu apa itu artinya pertolongan Tuhan jika kita tidak pernah melewati yang namanya penderitaan? Bagaimana kita tahu apa itu artinya anugerah Tuhan jika kita tidak pernah melewati yang namanya kesulitan dan kekurangan? Dan saya yakin di dalam penderitaan-penderitaan kita, sampai kita berseru, Tuhan, mengapa aku harus mengalami ini? Mengapa begitu banyak penderitaan? Sampai kita berkata seperti Tuhan Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan ingin membawa kita untuk melihat bahwa Tuhan memiliki suatu rancangan yang indah dalam kehidupan kita, dan kita boleh terus berharap. Saudara, mungkin yang saudara alami sekarang ini, saudara melihatnya sebagai hal yang tidak mulia. Penderitaan, tantangan, kesulitan, dan banyak sekali yang saudara bisa sebutkan yang saudara alami di tengah dunia ini. Kadang kita diperhadapkan dengan bertubi-tubi penderitaan. Kita seringkali menjadi lupa akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita.
Namun biarlah iman kita boleh menerangi mata kita dan firman-Nya menuntun jalan kita, sehingga ketika keadaan menjadi berat dan gelap, kita tidak menjadi tersesat. Dalam Ibrani 13 ayat 5, saya akan bacakan. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang sungguh luar biasa sekali. Dan Tuhan ingin kita mengingat, di tengah kesulitan penderitaan yang kita alami, Tuhan ingin kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangankan 2 kali saudara, sekalipun tidak, Tuhan meninggalkan kita. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus ditinggalkan karena dosa, supaya kita sekarang yang percaya kepadanya tidak pernah lagi ditinggalkan oleh Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Tuhan ditinggalkan supaya kita boleh bersekutu, dan sekali-kali kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar. Ia merelakan dirinya untuk menderita, menanggung hukuman dosa, supaya kita orang berdosa tidak dihukum dan diselamatkan. Ia meninggalkan tahta yang mulia. Ketika di bumi, ia ditinggalkan oleh Allah Bapa, supaya kita yang percaya tidak lagi ditinggalkan. Seperti janjinya bahwa ia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Karena itu saudara, hari ini saudara, jika saudara belum pernah menerima kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saudara, dan saudara mempertanyakan apakah Tuhan ada dalam hidup aku, apakah Tuhan meninggalkan aku, marilah kita boleh mempercayai bahwa Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia menanggung dosa, menebus dosa, supaya kita yang jauh daripada Tuhan, karena dosa-dosa kita boleh datang mendekat kepada Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua untuk berdoa atas firman Tuhan yang kita boleh renungkan bersama-sama hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, di mana boleh membawa kami merenungkan satu kalimat seruan Engkau di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kita percaya sekali Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah menanggung dosa, menanggung sengsara, supaya kami yang berdosa tidak lagi harus menderita, karena kami tidak sanggup Tuhan. Engkau telah menanggungnya bagi kami, supaya kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kiranya firman-Mu ini boleh kami renungkan dan kami menyadari cinta kasih Tuhan yang begitu besar yang Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya di tengah kesulitan penderitaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, biarlah kami pun boleh berseru, sebab dalam seruan kami mengandung pengharapan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami askkan Tuhan doa kami ini di nama Tuhan Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sidang jemaat Gereja Betel Tabernakel Jalan Holis 300 yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bersama ini kami akan memberikan pengumuman buat saudara sekalian. Dikarenakan kondisi dan situasi yang belum memungkinkan untuk diadakannya ibadah di gedung gereja, sementara kita akan sama-sama memperingati juga hari kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka gereja memutuskan melakukan ibadah Jumat Agung dan Paskah secara virtual. Adapun perjamuan kudus akan tetap dilakukan dan dengan dipimpin oleh saya melalui rekaman. Bagi jemaat yang sudah siap dengan roti dan anggur di rumah masing-masing, kami persilakan untuk melakukannya bersama dengan kami melalui rekaman ini. Tetapi bagi jemaat yang
tidak dapat mengadakan sendiri, maka gereja menyediakan hosti dan anggur yang dapat diambil sesuai dengan jumlah anggota di keluarga masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih, yang perlu mengambil hosti dan anggur dapat menghubungi gereja melalui saudara Foris. Kapan hari nanti kami akan berikan dan kami tuliskan lagi pengumuman dengan nomor yang dapat dihubungi oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian pengumuman ini saya sampaikan agar supaya jemaat sekalian dapat mempersiapkan khususnya pada hari Jumat Agung. Hari Minggu ini, besok kita tidak ada perjamuan kudus, dan kita perjamuan kudus akan bersama-sama di hari kematian Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, dan mari kita sama-sama kita berdoa memohonkan berkat dari Allah Bapa. Mari kita berdoa dan bersama-sama. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan hingga sampai saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu memelihara dan melindungi kami dari segala sesuatu hal yang Tuhan tidak mengendaki. Kami serahkan seluruh setiap keluarga, baik kepala keluarga maupun ibu rumah tangga. Kiranya Tuhan menyertai dan menjagainya, dan Tuhan terus memeliharanya. Bagi saudara-saudara kami yang bekerja, Tuhan berkati dan Tuhan tetap melindunginya di dalam pekerjaannya. Mereka yang sedang beraktivitas, Tuhan juga menjagai dan melindunginya. Tuhan, kami membutuhkan Engkau untuk melindungi kami karena keterbatasan kami yang tidak mampu dan dapat berbuat apapun juga. Hanya kami bergantung kepada Engkau di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan juga dapat memulihkannya. Mereka yang dalam keadaan kelemahan secara fisik, mental maupun spiritual, kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru dan kekuatan yang bersumber daripada Engkau. Bagi mereka yang dalam keadaan kebimbangan, kiranya Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka semua. Biarlah setiap sabda dan firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya memberkati kami, memberikan kekuatan buat kami, untuk kami terus bersama-sama di dalam belajar, berharap, dan mengasihi Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan mari kita sama-sama menadahkan tangan kita untuk memohonkan berkat. Kiranya berkat Allah Bapa menyertai kami semua, orang-orang yang percaya. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai kami semuanya. Dan pada hari ini, kiranya berkat Allah Bapa menyertai dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus sampai saatnya Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, Amin. Shalom.